ini kita akan membahas neurovaskularisasi dari OGR. Ini sebenarnya garis besarnya. Kita bahas di sini aja ya. Jadi sebenarnya OGR itu dinding pelvis sendiri kan dia mendapatkan vaskularisasinya itu salah satunya dari aorta, yaitu yang aorta abdominalis. Nah, kemudian aorta abdominalis itu ketika sampai di lumbal 4, dia itu akan bercabang menjadi arteri iliaca communis dextra dan juga sinistra. Kemudian dari arteri iliaca communis itu dia akan ada yang bercabangan ke dalam sama ada bercabangan keluar. Yang bercabangan ke dalam dia menjadi arteri iliaca interna yang nantinya akan memvaskularisasi organ-organ dalam pelvis. Sedangkan yang bercabang keluar itu arteri iliaca eksterna yang mana dia akan memvaskularisasi dinding pelvisnya gitu. Nah, untuk arteri iliaca interna ini yang akan berperan banyak dalam vaskularisasi organ di genital wanita gitu. Nah, percabangannya itu ada apa aja? Sebenarnya untuk arteri iliaca interna ini percabangannya itu ada 10. Tapi sebenarnya di sini paling hanya 8 yang akan 7 yang akan dibahas. Yang pertama di sini juga Nah, ini kan arteri iliaca interna nih. Kemudian dia itu akan ada percabangan yang ke dinding posterior tubuh. Yang pertama itu yang kecil ini. Dia akan ada yang naik ke atas ini, yaitu iliolumbar. Kemudian dia akan ada lagi ke belakang ini. Sebenarnya ini arteri sakral lateral, tapi dua ini mungkin akan jarang dibahas nanti. Kemudian dia akan juga ada yang memvaskularisasi bagian dalamnya, yaitu pertama ada arteri umbilikal. Yang mana arteri umbilikal ini dia berperan penting dalam memberikan nutrisi ke plasenta saat masih di fetus. Jadi ketika udah dewasa seperti kita, arteri umbilikal ini nanti akan mengalami obliterasi. Jadi arteri umbilikal ini kan dia nanti setelah dari pelvis ini dia itu akan naik ke dinding abdomen. Nah, dari dinding abdomen itu dia akan berubah menjadi ligamentum umbilicale medial gitu. Kemudian ada arteri obturatoria yang mana dia kemudian akan masuk ke foramen obturatoria. Lalu ada juga ini ada dia akan ke bagian musculus gluteus juga, yaitu arteri gluteal yang inferior sama ada arteri gluteal yang superior. Sama ada sebenarnya arteri pudenda interna. Ya, cuma ada arteri pudenda interna. Selain arteri pudenda interna juga ada arteri vaginalis. Itu kalau pada wanita. Kalau misalnya pada laki-laki itu digantikan dengan arteri vesicalis inferior. Sama ada arteri uterina, tapi nggak kelihatan di sini. Jadi arteri uterina itu dia juga merupakan salah satu percabangan dari arteri iliaca interna. Oke, kita lanjut ke pertama organnya ovarium. Kita ke jadi untuk ovarium sendiri dia itu akan mendapatkan vaskularisasi dari dua tempat. Pertama, tadi kan dia arteri uterina kan. Nah, arteri uterina itu dia akan bercabang menjadi banyak ramus lah. Dia akan ada yang ke ramus vaginalis, memvaskularisasi bagian vagina. Dia ada juga yang akan naik, itu kan arteri uterina, cabang dari arteri iliaca interna itu juga. Arteri uterina itu dia akan berjalan di sisi lateral dari uterus. Kemudian dia akan naik dan di sini dia akan bercabang menjadi dua, yaitu ada yang ramus tubal sama ada ramus yang ovarika. Nah, yang ramus ovarika ini yang akan memvaskularisasi si ovarium. Sama, setelah itu arteri uterina tadi kan dia udah bercabang menjadi dua. Di bagian sini dia akan bersatu lagi. Selain bersatu, arteri uterina ini juga akan beranastomosis dengan arteri dari arteri ovarika. Yang mana arteri ovarika ini dia yang merupakan cabang dari aorta abdominalis.
Jadi intinya untuk ovarium sendiri dia mendapatkan vaskularisasi arteri dari dua, yaitu dari arteri ovarika sama dari arteri uterina. Lalu untuk venanya sendiri, untuk vena dari ovarium itu dia sama seperti pada testis. Jadi di ovarium itu juga ada namanya plexus venosus pampiniformis. Pertama, plexus venosus pampiniformis ini juga disebut dengan plexus venosus ovaricus seperti nama organnya. Nah dari situ dia akan bermuara ke vena ovarika. Kemudian dari vena ovarika ini yang kanan sama kiri itu baru berbeda. Kalau misalkan yang dextra dia langsung ke vena cava inferior, yang sinistra dia akan ke vena renalis, setelah itu baru ke vena cava inferior. Kemudian kita ke kalau misalkan infonya berarti dari nodus lymphaticus paraarticus. Kemudian inervasinya, Pak, inervasinya itu sebenarnya ada simpatis dan juga parasimpatisnya. Kalau misalkan simpatisnya itu ada namanya plexus ovaricus sama plexus hypogastricus superior. Nah, plexus hypogastricus superior ini dia sebenarnya akan bercampur lagi jadi plexus hypogastricus dextra dan juga sinistra. Kalau misalkan yang parasimpatis itu dari plexus hypogastricus inferior. Kalau misalkan plexus hypogastricus inferior kan dia dari sini nih. Nah, sebenarnya plexus hypogastricus inferior ini dia itu percabangannya dibentuk dari nervus spinaci pelvici. Ini bakal muncul di belakang sini. Kemudian kita ke tuba uterina. Tuba uterina berarti tadi sebenarnya sama kayak yang tadi, berarti dia percabangannya itu tergantung lokasinya. Kalau misalkan dia kan untuk vaskularisasi dari tuba uterina sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang sepertiga lateral sama 2/3 medial. Untuk yang sepertiga lateral yaitu vaskularisasi arterinya mendapatkan dari yang cabang arteri ovarika, sedangkan yang 2/3 medial dari arteri uterina. Kalau seperti lateral yang ovarika, yang medial yang uterina. Untuk venanya, kalau misalkan yang seperti lateral, dia berarti dia ikut dengan yang ovarium, berarti plexus venosus pampiniformis. Sedangkan yang 2/3 medial dia ikut yang uterus, berarti vena iliaca interna. Kalau simpatisnya dia nervus hypogastricus, berarti yang percabangannya tadi nervus hypogastricus ini. Kemudian parasimpatisnya itu ada nervus vagus dan nervus spinaci pelvici. Jadi kurang lebih sama seperti yang tadi. Kemudian kita ke uterus. Ke uterus berarti ya sudah jelas berarti arterinya adalah arteri uterina yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Nah sebenarnya arteri uterinanya ini dia tuh nanti akan bercabang-cabang karena kan uterus kan terdiri dari 3 lapisan nih. Makanya dia harus bercabang-cabang menjadi percabangan yang kecil untuk bisa memvaskularisasi lapisan-lapisannya itu. Jadi dari arteri uterina ini dia itu akan masuk menjadi arteri arcuata. Ini arteri arcuata. Kemudian dari arteri arcuata dia masuk lagi jadi arteri radialis. Dari arteri radialis baru dia ke arteri spiralis. Nah sebenarnya untuk mengetahui ini tuh penting buat ketika hamil karena arteri spiralis ini yang akan berperan penting juga dalam memberi nutrisi ke bayinya. Kemudian untuk venanya berarti dia sama seperti yang tadi yaitu ada vena uterina sama vena ovarika. Untuk inervasinya dia juga kurang lebih sama. Kalau yang simpatisnya itu ada plexus uterovaginalis, di mana plexus namanya plexus uterovaginalis. Berarti dia dibagi menjadi dua, ada yang plexus uterina sama plexus yang vaginalis. Dan juga tadi untuk yang parasimpatisnya yang nervus spinaci pelvici. Kemudian kita ke vagina. Ya, untuk vagina tadi sudah seperti yang aku bilang, arteri uterina itu kan dia banyak cabangnya atau banyak ramusnya. Nah, selain ada ramus tubal sama ramus ovarika, dia juga ada ramus yang vaginal. Nah, ramus yang vaginal ini yang akan memvaskularisasi si vaginanya. Berarti dia mendapatkan arteri dari arteri uterina, arteri vaginalis sama arteri pudenda interna. Yang mana ketiganya ini merupakan cabang dari arteri iliaca interna.
vaskularisasinya untuk venanya itu adalah plexus venosus vaginalis. Ini tadi. Plexus venosus vaginalis. Kemudian dia akan bermuara ke vena iliosa interna lalu ke vena cava inferior. Untuk inervasinya sendiri dia dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada simpatisnya, sama kayak yang tadi yaitu plexus uterovaginalis, terutama yang bagian vaginalisnya. Kemudian untuk parasimpatisnya ada nervus cavernosus clitoridis, karena vagina itu kan berperan juga sebagai alat kopulasi ya. Kemudian ada motorik sensoriknya adalah dari nervus pudendus. Untuk di skemanya. Kemudian kita ke neurovaskularisasi yang OGF eksternal. Untuk OGF eksternal sendiri sebenarnya vaskularisasinya mendapatkan dari arteri pudenda interna. Nah, tempat ini itu adalah cabang dari arteri pudenda interna. Kalau arteri perinealis dia akan memvaskularisasi perineumnya, arteri bulbovesiculi berarti yang memvaskularisasi kelenjarnya, arteri dorsalis clitoridis berarti yang memvaskularisasi glans klitorisnya, arteri femoralis profunda dia juga memvaskularisasi bagian labia mayornya. Kemudian untuk venanya dia ada 3, vena pudenda interna, vena dorsalis clitoridis profunda dan juga yang superficialis. Ini adalah muara dari mereka bertiga. Kemudian inervasinya sama seperti yang tadi sebenarnya, yaitu nervus cavernosus clitoridis dan juga nervus pudendus. Sebenarnya ini kalau misalkan kan kayak kata baru ya, sebenarnya kalian tinggal ngapain ini aja, spanding ini. Untuk gambarnya tadi, dia kalau inervasinya itu kurang lebih ada 2 tadi, nervus pudendus. Nah, nervus pudendus ini yang banyak akan bercabang jadi percabangan kecil ini. Ada yang nervus pudendus jadi nervus perineal, kemudian nervus labial kayak gitu. Sama yang nervus clitoridisnya. Selesai. Yang mau hitung-hitungan? Terus baru bagusan lagi ternyata bisa iya. Ya, materinya sangat sedikit kalau yang ini. Kok tahun lalu itu kalau yang OGF itu neurovaskularisasinya yang ditanyain paling cuman kan kayak ada misalkan ada gambar ini kan, terus yang ditunjuk itu ovariumnya, terus ditanyain organ ini divaskularisasi oleh arteri titik-titik yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Jawabannya iya, mereka. Apa pernah kayak respons gitu? Kayaknya kayak nervus parasimpatis. Kalau yang di ini kayaknya jarang sih, soalnya kayak nggak begitu relevan gitu loh. Mungkin kalau yang OGM masih mungkin ya, karena kan dia